Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Munawara dari Manajemen Angkatan 2021 dari kelas Manajemen D. Di sini saya akan menjelaskan tahap-tahap penggunaan SPSS atau yang biasa disebut dengan Statistical Program for Social Science, yaitu merupakan paket program aplikasi komputer untuk menganalisis data statistik. Dengan SPSS kita dapat membuat laporan berbentuk tabulasi, chart atau grafik, lalu plot atau diagram dari berbagai distribusi. Nah, SPSS di sini nanti sangat akan berguna ketika kita akan mengerjakan skripsi. Oke, langsung saja di sini, yaitu tahap yang pertama, terlebih dahulu kita tersiapkan tabulasi data. Lalu blok semuanya, semua data yang ada di SPSS ini. Setelah itu kita copy, lalu buka aplikasi yang namanya United 1 atau aplikasi SPSS. Lalu di bagian data view itu kita paste. Lalu akan muncul seperti ini. Lalu kita pindah ke variabel view. Setelah itu name di sini itu sesuaikan yang ada di tabulasi data. Ada X1 sampai X8. Lalu X2 sampai X11, X2.11. Lalu sesuaikan dengan tabulasi data. Tapi di sini cara merubahnya yaitu kita ubah manual X1.1. Begitupun seterusnya sampai X1.8. Lalu kita tulis total dari X1. Itu selanjutnya baru kita pindah ke X2-nya. Sama dengan pengolahan yang di atas, yang X1, cuma di sini bedanya yaitu X2. Karena di sini X2-nya sampai X11, maka di sini kita tulis sampai dari X2.1 sampai X2.11. Dan yang terakhir X2.11. Setelah itu kita tulis total dari X2. Nah, tahap yang ketiga yaitu Y1. Nah, kita tulis lagi Y1, Y2, dan Y3, lalu Y4, Y5, Y6, Y7, setelah itu Y8, Y9, Y10, lalu total dari Y-nya. Setelah semuanya sudah selesai dari X1, X2, dan Y, lalu kita klik bagian atas yang tulisan Analyze. Lalu kita pilih Correlate. Setelah itu pilih yang paling atas yang bertulisan Bivariate. Nah, setelah itu akan muncul seperti ini. Lalu kita masukkan data kita ke bagian variabel. Mulai dari X1.1, klik shift lalu blok sampai total X1. Lalu masukkan ke variabel. Setelah itu kita tinggal klik OK. Lalu akan muncul data kita masuk ke dokumen 1. Setelah itu tinggal diulang saja untuk X2A.1. Setelah itu sama, klik Analyze, lalu data yang kita telah masukkan atau data X1.1 kita blok lagi lalu keluarkan. Setelah itu kita lanjut untuk ngeblok yang X2.1 sampai total. Setelah itu masukkan, caranya sama ya teman-teman, lalu klik OK. Setelah itu akan muncul data kita. Setelah itu akan muncul di dokumen yang tadi, tapi di bawahnya. Setelah itu tinggal diulangi lagi untuk yang bagian I.
Setelah itu kita blok lagi yang X2, lalu kita keluarkan. Blok lalu keluarkan. Setelah itu kita blok yang masuk yang bagian Y, yaitu kita shift lalu blok sampai total, lalu masukkan lagi, klik OK. Nah, secara perlahan kita akan menemukan data kita seperti ini setelah kita blok semuanya. Setelah itu kita masuk ke tahap kedua, yaitu di bagian scale, yaitu klik yang paling atas. Tempatnya di analyze lalu scale, reliability analyze. Lalu kalau yang tadi di blok sampai total, cuma yang sekarang itu kita blok tapi totalnya tidak harus dimasukkan. Lalu kita blok dari X1.1 sampai X1.8. Masukkan ke item, lalu klik OK. Nah, data kita akan masuk lagi di dokumen 1. Lalu langkah selanjutnya yaitu X2. Caranya sama, kita blok terlebih dahulu, lalu kita keluarkan. Nah, setelah itu masukkan yang X2, blok lagi tapi tanpa total. Masukkan, lalu klik OK. Nah, data kita akan tersimpan di sini. Setelah itu kita masukkan yang tahap yang terakhir, yaitu yang Y. Caranya sama, kita blok terlebih dahulu, lalu keluarkan. Setelah itu kita masukkan yang terakhir, yaitu Y. Ingat ya teman-teman, totalnya tidak perlu dimasukkan. Terlebih dahulu blok, lalu masukkan, klik OK. Lalu data kita juga akan tersimpan di sini. Setelah itu kita lanjutkan ke ujian ketiga. Sama, di analyze lagi. Lalu setelah itu pindah ke regression. Regression itu kita pilih yang linear. Yang di sana kalau yang tadi yang masukkan X1, di sini dimasukkan total X1 dan masukkan total X2 juga. Untuk yang Y itu ditaruh di dependent. Lalu klik statistik, setelah itu centang yang deskriptif. Setelah itu centang juga bagian congeniality, lalu centang yang dua itu, yang pertama. Setelah itu continue, lalu plot. Setelah itu pilih yang nomor 2. Masuk ke X, lalu yang Y itu spreadsheet. Setelah selesai, kita klik histogram, dicentang, normal probability juga dicentang, lalu continue. Setelah itu, kita klik di bagian lalu klik bagian continuous. Setelah itu klik option, lalu dilihat dari sini itu entry-nya 05, yaitu removal juga 110, lalu continue. Jadi setelah itu kita klik bagian OK. Nah, setelah itu datanya akan berubah seperti ini. Inilah hasil dari reliability dari SPSS yang kita uji. Setelah itu kita masuk ke tahap yang paling akhir. Klik analyze lagi. Setelah itu non-pragmatic test. Nah, setelah itu ada beberapa bagian. Kita klik yang bagian negasi dialog, lalu klik satu samples. Setelah itu di sini akan muncul sama lagi seperti yang tadi. Setelah itu masukkan bagian dessert. Setelah itu setelah kita masukkan, kita klik OK. Nah, data kita akan seperti ini. Ini adalah hasil terakhir dari uji SPSS yang telah kita lakukan dari awal. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum